170100076 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Rombel C. Pernahkah kalian bertanya siapa yang pertama kali memikirkan bagaimana ekonomi dunia seharusnya bekerja? Ya, Adam Smith. Dia bukan cuman ekonom biasa, dia adalah bapak ekonomi klasik. Pada tahun 1776, Adam Smith mencetuskan buku legendaris yang berjudul The Wealth of Nations karya Adam Smith. Buku ini dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Buku ini mengeksplorasi bagaimana tangan tak kasat mata perekonomian dan perilaku ekonomi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dalam buku ini, Adam Smith mengajukan ide-ide yang mengguncang dunia pada masanya sampai sekarang yang masih relevan. Salah satu konsep terkenalnya yaitu invisible hand atau tangan tak terlihat. Ia menggambarkan bagaimana dalam pasar bebas, individu yang hanya berusaha memenuhi kepentingan pribadinya. Misalnya, seseorang pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa disadari turut membantu masyarakat secara keseluruhan. Bayangkan kamu membuka toko roti. Tujuannya tentu saja ingin mendapatkan keuntungan. Tapi, demi menarik pembeli, kamu harus membuat roti yang enak serta harga yang kompetitif. Di sisi lain, pelanggan mendapatkan roti dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Inilah pasar yang berjalan dengan sendirinya tanpa perlu banyak campur tangan pemerintah. Adam Smith juga menekankan pentingnya spesialisasi dan pembagian kerja. Ia mengamati bahwa ketika pekerja fokus pada tugas yang mereka kuasai, produktivitas akan meningkat secara drastis. Contohnya, pembuatan pin. Jika satu orang membuat pin dari awal sampai akhir, mungkin hanya bisa membuat beberapa pin dalam sehari. Tetapi, jika pekerja dibagi menjadi beberapa tahap dan setiap pekerja fokus pada satu tahap, maka produksi pin bisa meningkat ribuan kali lipat. Ini adalah salah satu kunci kemajuan ekonomi yang dia jelaskan. Selain itu, Adam Smith juga membahas tentang bagaimana kebebasan berusaha dan perdagangan internasional dapat mendorong kemakmuran bangsa. Menurutnya, negara tidak perlu banyak ikut campur dalam ekonomi. Biarkan pasar berjalan dan kekayaan akan bertambah secara alami. Namun, bukan berarti Adam Smith menganjurkan pasar tanpa aturan. Ia menyadari bahwa ada beberapa bidang yang memang perlu perhatian pemerintah, seperti pertahanan, keadilan, dan infrastruktur. Jadi, pemerintah tetap punya peran, tapi bukan sebagai pengendali yang utama. Lahirnya ekonomi sebagai ilmu itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kondisi zaman Adam Smith. Revolusi industri sedang berlangsung, kota-kota sedang tumbuh cepat, perdagangan semakin meluas, dan manusia butuh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas. Di tengah perubahan besar itu, Adam Smith hadir dengan gagasan-gagasan yang membuka jalan bagi ekonomi modern yang kita pelajari sekarang ini. Kalau kita tarik ke masa kini, pemikiran Adam Smith masih sangat berpengaruh, terutama dalam sistem pasar bebas dan kapitalisme. Meski dunia ekonomi sudah berkembang sangat kompleks dengan teknologi dan globalisasi, inti dari ide Adam Smith bahwa kepentingan individu yang berpadu dalam mekanisme pasar dapat menciptakan kemakmuran bersama, tetap menjadi dasar yang penting. Jadi singkatnya, lahirnya ilmu ekonomi menurut Adam Smith bukan hanya tentang teori matematika atau angka-angka, tapi tentang memahami bagaimana manusia berinteraksi dalam kegiatan ekonomi, bagaimana pasar bekerja, dan bagaimana kemajuan bisa tercapai melalui kebebasan dan spesialisasi. Di sekian penyampaian materi mengenai lahirnya ekonomi klasik menurut Adam Smith. Sampai jumpa lagi.